Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara SOS bersama dengan saya Michael. Saya yakin dan percaya kita mengalami penyertaan Tuhan hari lepas hari, karena kita memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Yuk, sebelum kita mulai SOS pada hari ini, kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, keadaan kami hari-hari ini boleh baik adanya itu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai SOS pada hari ini, kiranya Kamu hadir dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh memberikan hati kami, membuka telinga kami Tuhan untuk mendengar pengajaran firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita bulan ini memiliki tema tentang jangan takut. Seperti yang sudah kita terima di ibadah minggu, dari ibadah dari Bapak, firman dari Bapak Gembala juga sudah mengajarkan kita tentang jangan takut, tanda-tanda kalau takut itu seperti apa. Hari ini di minggu terakhir, di SOS terakhir edisi Februari ini juga berbicara tentang jangan takut Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengupasnya dari sisi pandang yang berbeda. Kalau bulan kemarin kita memiliki tema The Shining Year, saya berharap kita juga bisa mengalami apa yang Shining Year. Dan bulan kedua ini kita berbicara tentang jangan takut. Yuk, mari kita hidupi jangan takut. Jangan mau kita ini dihantui oleh rasa takut dalam kehidupan kita. Seperti yang Bapak Gembala juga bilang, jangan takut itu ada 365 kali di Alkitab. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk setiap hari jangan takut. Kenapa itu harus diingatkan setiap hari? Karena manusia itu punya kecenderungan untuk takut Bapak Ibu. Dan satu hal yang lebih berbahaya lagi, rasa takut ini ternyata menular Bapak Ibu. Kenapa saya katakan menular? Kita boleh lihat misalnya ada contoh seorang istri lagi ketakutan, otomatis akan mempengaruhi suaminya. Kita juga mau belajar, mau melihat dari pasukannya Gideon. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Gideon itu untuk berperang dari kelompok yang awalnya cukup besar, 32.000 orang, akhirnya berkurang menjadi 10.000, dan akhirnya pun tersisa 300 orang. Pasukan yang tersisa adalah pasukan yang memiliki keberanian, pasukan yang takut disuruh pulang sama Gideon. Karena apa? Rasa takut ini memiliki dampak yang kurang baik dalam pertempuran. Orang mau perang tapi takut, lebih baik nggak usah perang. Jadi sama Gideon disuruh mundur. Karena itu juga takut itu menular, akan mempengaruhi orang sekitarnya. Ketika kita takut, sadar nggak sadar kita pasti cerita ke orang terdekat kita. Mungkin kita cerita ke suami kita cerita ke istri kita cerita ke teman baik kita. Saya ini ada takut gini. Otomatis rasa takut itu kan menular ke orang yang kita ceritai. Tapi kita juga bukan berarti kita tidak bisa membentengi rasa takut itu Bapak Ibu ya. Cuma yang perlu digarisbawahi, diperhatikan adalah rasa takut itu menular. Jadi kita harus berhati-hati dalam kita menyebarkan ke orang lain. Apakah yang kita sebarkan, dampak kita itu baik atau buruk. Nah, kita juga sebagai orang juga bisa ditimpai dengan rasa takut dari cerita orang lain. Itu yang kita juga harus waspadai. Jangan sampai rasa takut dari orang yang curhat ke kita atau cerita ke kita itu akhirnya bisa membuat kita menjadi takut. Contoh misalnya ada teman kerja kita, teman sekantor kita bilang, aku kok takut ya, tahun 2023 ini tahun yang sulit, tahun 2023 ini tahun yang gelap. Ketakutan dari teman kita itu akan nular ke kita juga akhirnya akan terintimidasi. Iya ya, tahun ini berat, iya ya, tahun ini kok makin sulit ya, tahun ini kok makin banyak cobaan, pergumulanku kok belum selesai dari tahun kemarin, tahun ini ditambah lagi, ada pergumulan lagi, ada masalah lagi. Nah, hal-hal seperti itulah yang menular. Kalau kita mau telaah ya Bapak Ibu, kata takut dalam bahasa Inggris itu adalah fear. Tulisannya F-E-A-R, fear. Kalau mau dijabarkan, boleh saya jabarkan adalah fear itu kepanjangannya adalah false evidence appearing real. Jadi bukti yang palsu tapi tampak nyata. Fear, false
evidence appearing real. Jadi bukti yang palsu itu tampak nyata. Jadi sesuatu yang belum terjadi, belum pasti terjadi, tapi tampaknya itu nyata. Karena apa? Yaitu ketakutan kita. Kejadian itu belum terjadi, tapi kita sudah merasa itu sudah terjadi. Seperti yang cerita Tuhan Yesus tertidur di perahu. Murid-muridnya ketakutan, merasa mau tenggelam. Tapi pada detik itu murid-muridnya belum tenggelam, Bapak Ibu. Tapi mereka berbicara kepada Yesus, tolong Tuhan, kita tenggelam. Padahal belum tenggelam, Bapak Ibu. Dan ketakutan itulah yang membuat keadaan yang belum terjadi terasa terjadi, terasa nyata, terasa sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa tahun ini gelap, padahal tahun ini baru dimulai, baru bulan kedua. Besok ini kita masuk bulan yang ketiga. Tapi kita sudah merasa tahun ini tahun yang gelap, padahal kita baru menjalani 2 bulan. Kenapa kita ngejudge tahun ini adalah tahun yang buruk, padahal kita menjalaninya baru awalnya saja, Bapak Ibu. Nah, itulah ketakutan, dan itulah yang sering digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Iblis suka mengintimidasi kita dengan memberikan ketakutan-ketakutan, memberikan kita sesuatu yang belum terjadi tapi dibuat seolah-olah itu nyata. Itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah yang sering iblis lakukan. Makanya kita harus waspada. Kita nggak boleh jadi anak Tuhan, tapi kita harus jadi anak Tuhan yang penakut. Apa yang bisa membuat kita takut? Itu banyak hal. Bapak Gembala di khotbah awal bulan udah menyampaikan beberapa hal apa yang bisa membuat kita takut. Saya mau menambahkan beberapa hal yang bisa membuat kita takut. Yang pertama adalah ketidakpastian. Kita semua tahu kedepannya ini, kita nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Kalau saya mulai pekerjaan ini, saya nggak tahu pekerjaan ini akan berhasil apa enggak. Banyak ketidakpastian dalam hidup kita. Kalau kita mau ketemu orang, kita mau approach orang, kita mau prospek orang, kita juga nggak tahu orang itu akan ngambil produk kita apa enggak. Ketika kita buka toko, kita nggak tahu toko kita ini bakal rame apa enggak. Kita buka restoran, kita nggak tahu restoran kita ini akan rame apa enggak. Banyak ketidakpastian dalam kehidupan kita, dan itulah yang membuat kita takut. Ketidakpastian itu membuat kita takut. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Nah, saya mau umpamakan seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti pernah tahu yang namanya labirin ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak terlalu paham, ada gambarnya di sebelah sini ya, Bapak Ibu. Labirin. Labirin ini sejenis permainan anak-anak. Jadi ya bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun terkadang juga ikut main ya, Bapak Ibu. Labirin yang seperti di gambar sebelah kanan ini, kalau kita lihat dari tampak samping, itu jalannya berliku-liku. Kita nggak tahu harus ngambil kiri atau kanan. Itu labirin, Bapak Ibu. Sama seperti jalan hidup kita. Terkadang kita ada di persimpangan, Bapak Ibu. Kita nggak tahu kalau kita ngambil jalan ke kiri ini, endingnya kemana. Kalau kita ambil ke kanan, endingnya kemana. Kita nggak ada yang tahu. Bagaimana kita bisa sukses melalui labirin ini? Cara yang pertama adalah kita harus bersandar dengan, bukan bersandar, kita harus tanya ke orang yang sudah pernah melalui itu, Bapak Ibu. Contoh, kalau kita mau tahu bagaimana suksesnya membuka sebuah restoran atau sebuah toko, kita harus tanya pada orang yang expert di bagian itu. Gimana caranya buka restoran? Gimana cara buka toko supaya laris? Tapi kembali lagi, Bapak Ibu, pengalaman tiap orang itu akan berbeda. Jadi kita nggak bisa berharap dengan manusia. Cara yang kedua, yang paling efektif, satu-satunya yang efektif adalah kita berharap kepada Tuhan. Kenapa saya bicara kita harus berharap kepada Tuhan? Saya mau menunjukkan satu gambar lagi bahwa labirin ini kalau dari tampak atas seperti apa. Labirin dari tampak atas itulah pandangan Tuhan terhadap hidup kita, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini labirin tampak atas, kelihatan Bapak Ibu, kita bisa petani. Oh, dari titik ini mau ke titik ini, jalan mana yang dilalui? Jalan mana yang bisa dilalui, belok-belokan mana yang dilalui. Itulah sudut pandang Tuhan, Bapak Ibu. Kalau gambar yang pertama tadi, kita lihat dari samping, kita lihat dari depan, itulah sudut pandang kita sebagai manusia. Keterbatasan kita, sudut pandang kita sebagai seorang manusia adalah di sana. Kita pakai pengalaman orang lain, belum tentu sama. Belum tentu orang itu juga ingat 100% caranya dia. Tapi jalan hidup tiap orang itu nggak sama, Bapak Ibu. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, labirin kita ini ke Tuhan, Tuhan melihat dari atas. Nak, kamu belok kiri. Anakku, kamu belok kanan. Kalau kita nurut Tuhan, percayalah, Tuhan itu bukan
pribadi yang akan menyesatkan kita, Bapak Ibu. Tuhan adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Dia nggak akan pernah memberikan ular kepada anak-anaknya. Dia akan memberikan yang terbaik, jalan yang terbaik. Mungkin bukan jalan pintas, Bapak Ibu. Mungkin bukan jalan yang singkat. Jalannya mungkin nggak enak, tapi percayalah itu jalan yang terbaik menurut Tuhan untuk memproses kita. Jadi ketika kita mau menyerahkan labirin hidup kita ini, jalan hidup kita ini ke Tuhan, percayalah kita pasti sampai ke tujuan. Nah, jadi saya mau bagikan juga di satu ayat kepada kita semua. Itu ada di kitab Markus 5 ayat yang ke-36. Saya nggak mau baca dari awal, saya coba mau bacakan di 36b aja. Kalau Bapak Ibu ada waktu mau membaca, ini ceritanya berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadah. Tapi ketika Tuhan mau pergi ke rumah Yairus, ada kerumunan yang mengikuti Tuhan, dan pada saat itu ada seorang perempuan yang mengalami pemendarahan menjamah jubah Yesus, terus perempuan itu sembuh. Nah, ketika itu datang pelayan dari rumah Yairus itu bicara kepada tuannya, anakmu sudah meninggal. Tapi di ayat ke-36 Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Jadi yang mau saya bagikan kepada kita hari ini cuma satu ayat, dan itu cukup singkat. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Itu yang Yesus katakan kepada Yairus, dan itu yang juga hari-hari ini Yesus katakan kepada kita. Jangan takut, percaya saja. Percaya saja ke Tuhan. Kita nggak usah tanya, loh Tuhan, tapi kan realita hidupnya seperti ini. Tapi Tuhan, aku punya halangan dalam pekerjaanku seperti ini. Tapi Tuhan, suamiku belum berubah. Tapi Tuhan, istriku belum berubah. Jangan pakai tapi sama Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita, ibaratnya kita tuh menyerahkan jalan hidup kita ke Tuhan, labirin ini kita serahkan ke Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat dari atas, Tuhan yang punya master plan hidup kita, itu yang menentukan langkah kita. Tugas kita cuma apa? Percaya aja. Tugas kita hanya percaya saja. Nggak pakai tapi-tapian, nggak pakai komplain, kita percaya aja ke Tuhan. Dan kita jangan takut, percaya saja. Ketika kita mau menjalani hidup ini, kalau kita pakai tapi-tapian, Tuhan juga nggak akan berperkara dalam hidup kita. Kita disuruh Tuhan ke kiri, kita masih bingung, kita masih bimbang, kita masih ragu. Seperti sama waktu Petrus waktu berjalan di atas air, ketika keraguan itu timbul, dia mulai ragu dalam hatinya, dia mulai tenggelam, Bapak Ibu. Jadi ketika mengikut Tuhan, kita harus 100% untuk Tuhan. Kita benar-benar berikan diri kita 100% untuk Tuhan. Kita taat sama Tuhan. Kita benar-benar mau ngikuti jalannya Tuhan, meskipun jalannya itu tidak enak. Jangan takut, percaya saja. Ayat yang cukup pendek, tapi buat saya itu cukup mengena. Karena seringkali kita tuh takut karena kita nggak tahu ke depannya terjadi apa. Realita hidup kita buruk, kita menjadi takut. Tapi firman Tuhan hari ini berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Nggak pakai tambah-tambahan. Kamu percaya kalau ada gini, boleh percaya kalau ada bukti, kalau boleh percaya kalau keadaanmu baik, enggak. Tapi percaya saja. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita mau percaya, ketika kita mau memutuskan, kita ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, cobaan yang kita alami itu nggak semakin ringan, Bapak Ibu. Hal-hal yang menghadang kita itu semakin banyak. Rintangan-rintangan kita semakin banyak, semakin tajam, semakin membuat kita tuh sulit untuk melangkah. Tapi kita jangan goyah. Ketika Tuhan ngasih kekuatan ke kita, jangan takut, percaya aja. Yang mengatakan ini adalah bukan manusia, Bapak Ibu. Yang mengatakan jangan takut adalah pribadi yang sangat luar biasa, yang memiliki kekuatan jauh dari masalah kita, jauh lebih besar dari masalah kita, jauh lebih luar biasa. Hikmat yang jauh lebih melebihi segala permasalahan dalam hidup kita. Jadi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita sudah bersandar kepada pribadi yang tepat. Kita sudah bersandar kepada sosok yang tepat yang gak akan pernah mengecewakan kita. Setiap anak-anaknya yang bersandar kepada Tuhan. Ya, itu saja yang mau saya bagikan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita. Kita jangan takut, serahkan hidup kita, karena Tuhan yang mengontrol hidup kita dari atas, Bapak Ibu.
Ya, kiranya analogi labirin ini boleh mengena di kita dan boleh terus kita ingat bahwa hidup kita ini seperti labirin. Kita serahkan ke Tuhan aja ya. Kalau kita mau jalan dengan kekuatan kita sendiri, itu kita pasti kesulitan. Kalau kita mau berjalan dengan kekuatan sendiri, kita akan menempuh waktu yang lebih lama. Kita akan bulet dengan jalan-jalan kita. Tapi kalau kita serahkan ke Tuhan, jalan kita nggak akan bulet. Ya, itu aja yang mau saya bagikan. Semoga kita bisa menghadapi hari-hari ke depan itu dengan rasa dengan keberanian, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nggak mudah ditakut-takuti dengan cerita orang lain. Kita nggak mudah ditakut-takuti dengan intimidasi dari iblis. Kita nggak mudah goyah ketika kita berjalan dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih berani lagi Tuhan. Kami tidak takut menghadapi hari-hari kami ke depan, meskipun hari-hari kami mungkin banyak rintangan Tuhan, mungkin banyak cobaan Tuhan, mungkin banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami melalui bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau yang menuntun langkah hidup kami Tuhan, dan tidak ada alasan buat kami untuk takut Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup membuat mujizat atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh aspek hidup kami tanpa terkecuali Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang berkarya Tuhan, Engkau sendiri yang membuat kami, memproses kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ajar kami untuk memiliki keintiman lebih dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan, mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau memberikan hikmat-Mu Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau berikan rasa takut akan Engkau Tuhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Tuhan. Biar melalui mereka negara kami, bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang aman, bangsa yang tenang Tuhan, dan boleh timbul damai sejahtera di sekitar kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota yang kami kasih, Surabaya ini Tuhan. Kau juga berkati, biarlah boleh ada damai sejahtera Tuhan, boleh ada ketenangan, keamanan dalam kota kami ini Tuhan, dan kami boleh hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarganya di tempat ini Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan kesehatan yang prima kepada mereka Tuhan. Kau berikan sukacita, damai sejahtera, penghiburan bagi mereka ketika mereka mungkin mengalami masalah Tuhan. Kau sendiri yang berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan support Tuhan. Biarlah mereka boleh melalui hari-hari mereka ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami anak-anak-Mu mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di SOS berikutnya. Biarlah kami semakin hari boleh semakin antusias, semakin semangat dalam belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menghidupi firman itu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.